Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas topik kamu kejar, mantan tambah lari. Kamu move on, mantan akan jumpalitan mengejarmu, ya. Sudah pernah ya mungkin merasakan semuanya betapa mengejar mantan itu lelahnya luar biasa, ya. Ada yang sudah menggunakan segala macam teknik yang dipelajari dari berbagai website, ya, dari berbagai video-video YouTube, tutorial dan seterusnya. Tapi faktanya juga bukannya semakin mendekat, mantan malah tambah semakin jauh, ya. Yang awalnya mungkin cuman berpisah saja, tidak saling blokir, setelah diupayakan untuk terus memberikan keyakinan, dia malah merasa terganggu, bosan begitu saking banyaknya chatting dan miss call dari kita. Akhirnya akun-akun media sosial kita, bahkan nomor handphone kita diblokir juga, ya. Ada juga yang mungkin menggunakan segala macam penghubung, ya. Jadi misal minta bantuan kepada sahabatnya untuk bisa nyomblangi kembali, tapi ternyata juga hasilnya nihil sampai hari ini, ya. Nah, kenapa demikian? Jawabannya sederhana, karena memang karakter dunia itu seperti itu. Sesuatu yang kita kejar, sesuatu yang kita bayangkan terus, ya, sesuatu yang betul-betul kita inginkan, bahkan sampai tingkat terobsesi, itu malah tidak dapat. Dan itu adalah ujian bagi kita, ya, sekaligus peringatan bahwa dengan urusan dunia ini, ya, jangan berlebih-lebihan mengejarnya, ya. Nah, karena itu kalau pengen mantan balik, sebenarnya sederhana, ya. Kuncinya ada pada diri kita sendiri. Kalau kita hanya menghabiskan waktu, tenaga, energi, pikiran kita untuk ngejar mantan, sehingga kita kehilangan fokus, konsentrasi, perhatian kita kepada persoalan yang ada pada diri kita sendiri, maka pada akhirnya apa yang terjadi, ya, kita hancur berkeping-keping, mantan tidak kita dapatkan. Coba deh saya tanya, sederhana saja kan, kalau kita masih ganteng, ya, masih cantik begitu, kelihatan menawan, mempesona, ya, badannya gemuk atau badannya atletis lah begitu, ya, dan mantan tetap meninggalkan kita. Ketika kita sudah kisut, ya, karena stres setiap saat hanya mikirin mantan terus dari pagi sampai pagi, malam tidak pernah bisa tidur, ya, kemudian sampai ke mimpi-mimpi itu, ya, mimpinya nerima WhatsApp dari mantan, ternyata itu hanya mimpi, dan seterusnya tadi, sampai badan kita kurus kering kisut, ya, karena kurang istirahat, makan tidak berselera, ya, bahkan menjadi orang yang tidak mau lagi bersosialisasi karena waktunya cuman habis dengan sedih, meratap, dan seterusnya tadi, dan kita mendelay segalanya. Udahlah, nanti saya tak melanjutkan kuliah kalau mantan sudah balik ke saya biar saya semangat. Udahlah, nanti saya tak nggarap skripsinya kalau mantan sudah balik ke saya biar saya semangat dan ada yang membantu, ya. Nantilah saya tak ngelamar kerjanya kalau mantan sudah balik ke saya. Sekarang saya tak fokus dulu masalah mantan. Dan apa yang terjadi kemudian? Kuliah kena drop out, kerja tidak dapat, dan mantan kemudian nikah dengan orang lain, dan Anda ditinggalkan di dalam kegagalan, sendirian, berteman dengan kesepian, ya. Nah, jadi, ya, sekarang yang menjadi agenda Anda, yang menjadi kewajiban Anda, yang menjadi fondasi bagi masa depan Anda
Anda selesaikan dulu, ya. Sambil berusaha untuk menghubungi mantan, silahkan saja. Tetapi jangan sampai kehilangan fokus Anda, ya. Jangan sampai pula ya masalah mantan ini membuat badan Anda sampai kisut. Seperti yang saya katakan tadi, Anda masih ganteng, masih cantik, masih mempesona pun dia sudah pergi meninggalkan Anda. Apalagi kalau tidak ada lagi yang tersisa dari aura ketampanan dan kecantikan Anda. Kita ini hidup, ya, berkali-kali saya katakan, di alam post-materialism. Segala sesuatunya itu diukur dari fisik, dari materi, ya. Mau tidak mau, orang jatuh cinta itu karena faktor fisik juga. Oke lah, orang itu matre, ya. Tetapi ya kita bisa lihat tuh, orang matre dia menikah dengan laki-laki yang kaya tetapi tidak ganteng. Dalam perjalanannya apa yang terjadi? 3-4 tahun dia selingkuh dengan laki-laki yang lebih muda tetapi punya ketampanan seperti apa yang ada dalam imajinasinya. Iya kan? Nah, oleh karena itu, rawat diri Anda, ya. Dan kalau saat ini dia belum mau berkomunikasi dengan Anda, ya Anda diamkan dulu saja, ya. Anda curahkan seluruh waktu, tenaga, dan seterusnya untuk merampungkan hal-hal yang menjadi kewajiban Anda. Kalau Anda move on, ya, maka saya yakin mantan tadi juga akan kembali melirik Anda. Semakin hebat Anda move on-nya, semakin tinggi, ya, tingkat prestasi dan karya yang bisa Anda hasilkan setelah terjadinya perpisahan tadi, maka akan semakin hebat juga perasaan di hati mantan untuk kembali mencintai Anda. Ya, maka saya katakan tadi, kalau Anda move on, Anda bisa bangkit dan Anda bisa jadi lebih keren daripada waktu-waktu sebelumnya. Keren itu dari aspek materi, dari aspek physically, dan seterusnya. Maka mantan akan jumpalitan untuk mengejar Anda kembali. Tetapi kalau sekarang waktu Anda hanya Anda habiskan untuk mengejar mantan, maka mantan itu akan pergi berlari semakin jauh. Mantan ini urusan duniawiah. Dunia itu kalau kita kejar, dia akan pergi menjauh. Tetapi ketika yang kita kejar itu adalah akhirat, yang kita cari adalah keridaan Allah, ya, maka insya Allah dunia yang akan mengejar kita. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat akhiratu hammahu, ja'alallahu khinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu syamlahu, wa atathu dunya, wa hiya raqimatun, wa man kanat dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, wa farraka alaihi samlahu, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddira lahu." Barang siapa akhirat menjadi tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina dina. Dan barang siapa justru dunia yang menjadi tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya dan tidak datang kepadanya dunia kecuali sekedar yang ditakdirkan baginya. Ya, kalau Allah yang menjadi tujuan hidup kita, maka insya Allah kita bisa segera move on. Ya, kalau Allah yang menjadi tujuan hidup kita, maka dunia termasuk mantan akan mengejar kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.